Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, angin dingin berdesir di antara pepohonan lereng gunung, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang samar-samar. Di rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, lampu redup berkelip menyorot dinding-dinding yang retak dan berlumut. Di kamar pengantin, sebuah ranjang besar berdiri sunyi, menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Dira menatap jendela, matanya menelusuri kabut yang menutupi halaman. Hujan mulai turun, memukul atap seng dengan ritme yang menakutkan. Suara langkah kaki samar terdengar dari lorong, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. Sesuatu dari masa lalu, sesuatu yang sudah lama mati, akan kembali menghantui hidupnya. Dan di lereng gunung, di bawah hujan deras, seorang perempuan bergaun putih duduk berjongkok di depan api kecil, membakar boneka jerami dengan wajah yang mirip suaminya. Ritual itu bukan sekadar doa, tapi permulaan dari sebuah kutukan yang tidak akan pernah berakhir. Malam pertama itu, malam yang seharusnya suci, berubah menjadi malam darah, tangis, dan ketakutan yang tak bisa dihapuskan oleh waktu. Malam itu bulan purnama menggantung di langit seperti mata yang memandangi setiap rahasia manusia. Di sebuah rumah besar di pinggiran kota Salatiga, pesta pernikahan baru saja usai. Musik dangdut pelan masih terdengar dari kejauhan, sementara tamu terakhir berpamitan dengan ucapan selamat dan tawa kecil yang tersisa di udara. Reno duduk di tepi ranjang pengantin, menatap wajah istrinya yang baru, Dira, yang masih mengenakan kebaya putih gading. Hatinya berdebar bukan hanya karena bahagia, tapi juga gugup. Malam itu adalah malam pertama mereka sebagai suami istri. Ia menatap wajah Dira yang cantik dan lembut, tapi jauh di dalam dadanya ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa cemas yang datang entah dari mana. Angin malam berhembus lewat celah jendela, membawa aroma melati yang tajam. Padahal, bunga melati di kamar itu baru saja dipetik sore tadi. Harusnya masih segar dan harum lembut, bukan menebar wangi sekuat itu. Dira memandang ke arah meja rias, di mana vas bunga melati tampak sedikit layu. "Aneh ya mas," katanya pelan. "Melatinya seperti berubah warna. Ada merah di ujung kelopaknya." Reno mendekat menatap bunga itu dengan dahi berkerut. Benar, dari pucuk kelopak putih itu merembes warna merah gelap seperti darah yang mengering. Tapi Reno berusaha menertawakan rasa takutnya. "Mungkin karena panas lilin," katanya. Dira hanya mengangguk, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia tidak percaya sepenuhnya. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Rumah sudah sepi, hanya suara jangkrik dari luar dan denting angin yang mengetuk-ngetuk jendela. Reno berdiri, mematikan lampu utama, menyisakan lampu tidur kecil yang redup kekuningan. Mereka berdua berbaring di atas ranjang, mencoba melepas lelah. Namun belum lama mata mereka terpejam. Suara tangisan lirih terdengar dari arah cermin kamar. Dira membuka mata, menatap Reno, lalu memandang cermin besar di depan tempat tidur mereka. Suara itu seperti tangisan perempuan, lirih, tertahan, dan sangat menyedihkan. "Mas, kamu dengar nggak?" bisiknya. Reno mengangkat kepala, menajamkan pendengaran. Ia ingin menjawab tidak, tapi suara itu semakin jelas. Tangisan berubah menjadi isak berat, disertai suara langkah pelan di dalam kamar. Lampu tiba-tiba berkedip, lalu padam sepenuhnya. Kegelapan menelan mereka. Reno segera bangun, meraba meja nakas mencari korek atau senter. Tapi jemarinya justru menyentuh sesuatu yang lembab, seperti darah. Dira menjerit kecil lalu menyalakan ponselnya. Dalam cahaya redup dari layar, mereka melihat di atas spray putih ada bercak merah segar, mengalir dari bawah vas melati yang kini pecah. Reno menggenggam tangan Dira yang gemetar. "Kita keluar aja dulu," katanya cepat. Tapi ketika mereka melangkah ke arah pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Dan dari arah cermin muncul kabut tipis seperti asap dupa. Dari balik kabut itu perlahan terbentuk wajah seorang perempuan muda. Matanya merah, rambutnya panjang terurai, dan bibirnya bergerak pelan menyebut nama Reno. "Mas Reno." Reno terhenti. Yudi mengkrait suara itu. Suara yang dulu pernah menemaninya bertahun-tahun sebelum ia mengenal Dira. Suara Sinta, mantan pacarnya yang dulu ia tinggalkan tanpa penjelasan demi menikahi Dira. Wajah Reno memucat. Dira memandang ke arah suaminya.
sadar bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dari masa lalu. Sosok dalam cermin itu menatap mereka dengan mata membara. "Kamu janji, nggak bakal ninggalin aku, Mas." Suaranya berat seperti dari dunia lain. "Tapi kamu bohong. Sekarang, aku datang buat nemenin kamu. Malam pertama kita." Cermin bergetar, retak di tengahnya. Dira menjerit lagi, tapi suaranya tertelan oleh dentuman keras saat lampu menyala lagi sendiri. Kini ruangan itu penuh dengan bau busuk campur melati busuk. Reno memeluk Dira, tubuhnya dingin. "Iya tahu, ini bukan mimpi. Ini bukan halusinasi. Judiwa adalah si balas dari seseorang yang masih mencintai dengan cara yang keliru." Beberapa menit kemudian suasana kembali hening. Cermin kembali utuh. Darah dispray lenyap dan vas melati tampak seperti semula. Tapi Dira tak bisa tidur lagi malam itu. Dia tahu ada sesuatu yang mengintai, menunggu waktu untuk muncul kembali. Sementara Reno hanya duduk di tepi ranjang. Pandangannya kosong ke arah cermin, seolah masih mendengar bisikan lembut yang memanggil namanya dari dunia arwah. Di luar kamar, seekor kucing hitam menatap dari pagar rumah dengan mata hijau menyala. Ia mengeong pelan, seolah memberi isyarat pada sesuatu di kejauhan. Di halaman belakang, angin berputar membentuk pusaran kecil di atas tanah, meninggalkan bekas seperti telapak tangan manusia yang menekan dari bawah tanah. Malam pertama itu bukan lagi malam cinta. Ia menjadi malam pertama dari serangkaian teror yang akan menyingkap masa lalu, Reno dan Sinta. Masa lalu yang ternyata belum benar-benar mati. 3 hari setelah malam pernikahan Reno dan Dira yang berubah jadi mimpi buruk, di sebuah dusun kecil di lereng Merapi, hujan turun tanpa henti sejak sore. Di dalam rumah bambu tua yang berdiri miring di tepi hutan, seorang perempuan muda duduk bersila di depan tungku api. Wajahnya pucat, rambutnya kusut menutupi separuh muka. Dialah Sinta, perempuan yang dulu dicintai Reno, dan kini dibakar oleh api dendam yang tak padam meski waktu telah lama berlalu. Matanya menatap nyala api yang memantul di genangan air di lantai tanah. Di depannya tergeletak selembar foto Reno dan Dira dalam pakaian pengantin. Sinta meremas foto itu dengan tangan gemetar, lalu membukanya lagi perlahan. "Kamu bahagia ya, Mas?" Gumamnya lirih, suaranya serak menahan tangis. "Aku cuma ingin tahu, apa kamu masih ingat aku saat peluk dia?" Air matanya menetes ke foto itu, tapi anehnya tak menimbulkan noda. Sebaliknya, gambar Dira di foto itu perlahan tampak mengabur, seperti ada kabut hitam yang menutupi wajahnya. Sinta memejamkan mata, merapal doa yang ia pelajari dari ibunya dulu. Doa yang bukan berasal dari kitab manapun, tapi dari bisikan halus yang hanya didengar oleh mereka yang terbuka hatinya pada kegelapan. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara ketukan di pintu. "Tak, tak." Pelan tapi jelas. Sita menoleh, berdiri dan membuka pintu tanpa ragu. Di sana berdiri seorang perempuan tua bertubuh bongkok, mengenakan kain hitam lusuh, rambutnya memutih tapi matanya tajam seperti bara. "Kewising nelpon aku, Cahayu." Suaranya serak menembus suara hujan. Sinta menunduk hormat. "Inggih, Mbak Resi, aku pengen tolong." Perempuan tua itu tersenyum kecil, giginya hitam. "Aku wis ngerti. Wong sing kowe tresnani wis ora dari duwekmu maneh tu. Saiki dheweke dari duwek wong liya. Dingati kowe durung rela. Kowe sing nggawe nyawamu diskel kegelapan." Mbah Resi melangkah masuk. Rumah itu tiba-tiba terasa dingin. Ia duduk bersila di depan tungku, mengeluarkan dari buntalan kain hitamnya benda-benda aneh. Segenggam tanah kuburan, sikat rambut manusia, jarum jahit berkarat, dan seekor ayam hitam kecil yang matanya sudah ditusuk jarum. "Wong sing kowe karep, jenenge sapa?" tanya sang dukun. "Sakjane jenenge Reno, Mbah," jawab Sinta lirih. "Saiki wis rabi karo wong jenenge Dira." Mbah Resi tertawa kecil, suaranya seperti batang kering digesek. "Reno lan Dira, ya, pasangan anyar. Aku bakal nggawe dheweke ngerti yen ora ana kebahagiaan sing dibangun saka pengkhianatan." Ia mengambil foto yang dibawa Sinta dan meletakkannya di atas piring tembikar. Lalu dengan ujung pisau kecil, ia menggoreskan darah ayam ke wajah Reno dan Dira di foto itu, menggambar lingkaran seperti mata. "Saiki, kowe kudu melu ritual iki," ucap Mbah Resi, "supaya santet iki ora mung tekan ragane, tapi tekan atine." Sinta mengangguk. Ia duduk di sebelah sang dukun. Lilin hitam dinyalakan. Asap dupa menyelimuti ruangan dan udara menjadi berat.
Mbah Resih mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno, sementara Sinta menundukkan kepala, memejamkan mata, dan menggenggam sehelai rambut Reno yang dulu ia simpan diam-diam. Saat mantra mencapai puncaknya, angin tiba-tiba berputar di dalam rumah. Lilin bergerak tak wajar, membentuk pusaran kecil. Sinta merasakan tubuhnya panas luar biasa, lalu dingin seketika. Dalam pandangan matanya yang setengah terpejam, dia melihat bayangan Dirais tersenyum di pelukan Reno, tapi kemudian tersentak, seolah seseorang menatap dari jauh dengan mata penuh benci. Mbah Resih mengambil boneka jerami yang telah disiapkan, menancapkan jarum ke dada boneka itu satu persatu. Iki kanggo ngiket napas lan ngaduk pikirane, katanya. Dheweke bakal ngrasake gelisah saben ndelok pasangane. Bakal ndelok bayanganmu ana ing antarane dheweke loro. Sinta menggigil, tapi ia tak menghentikan ritual. Saat jarum terakhir ditancapkan, ayam hitam di samping mereka mengeluarkan suara melengking, lalu mati mendadak. Api lilin padam sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan beberapa saat. Sinta terdiam, memandangi boneka jerami yang kini berasap tipis di tengah piring tembikar. Di telinganya terdengar bisikan lembut. Suara perempuan yang tak dikenalnya tapi terasa sangat dekat. Balas dendammu akan sampai malam ini. Mbah Resih menatap Sinta dengan mata tajam. Saiki wis metu kirimangku. Yen dheweke lagi penganten bakalan asing mlebu ing kamarne. Nyawamu wis setengah ketinggalan nang kene, Cah Ayu. Yen pengin uwal, ojo nyesel. Sinta menatap keluar jendela, melihat kilat menyambar langit gunung. Hujan masih deras, tapi ia bisa merasakan sesuatu bergerak jauh di sana. Seperti angin panas yang membawa namanya menuju rumah Reno. Mas Reno, bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Malam pertamamu bakal jadi malam terakhir ketenanganmu. Mbah Resih tersenyum samar, lalu meniup abu dupa ke arah Sinta. Wis rampung, Cah Ayu. Saiki turu. Ning yen tangi esuk, aja kaget yen ana sing mlebu ing mimpimu. Sinta mengangguk menutup mata. Dalam tidurnya malam itu, ia bermimpi melihat Reno duduk di ranjang bersama Dira. Tapi di belakang mereka berdiri bayangan hitam dengan wajahnya sendiri. Bayangan itu tersenyum ke arahnya, dan Sinta tahu santet itu telah menemukan jalannya. 3 malam setelah pernikahan, suasana di rumah besar Reno dan Dira berubah aneh. Udara di dalam kamar mereka terasa lembab dan berat, seperti ada kabut halus yang tak terlihat. Dira mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bau melati yang muncul setiap menjelang tengah malam, padahal bunga di vas meja rias sudah ia buang sejak malam pertama. Reno mencoba menenangkan istrinya, tapi ia sendiri tidak tenang. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara langkah kaki pelan di lantai atas. Padahal rumah itu hanya bertingkat 1. Suara itu berulang-ulang datang, diiringi isak tangis samar yang seolah berasal dari dalam dinding. Malam ketiga, ketika hujan turun deras dan petir bersahutan, Diri terbangun karena merasa kasur mereka bergetar halus. Ia melihat Reno duduk di tepi ranjang, menghadap ke arah cermin besar di depan tempat tidur. Tubuhnya tegak kaku, dan matanya terbuka lebar tanpa kedip. Mas, panggil Dira. Pelan Reno tidak menjawab. Dalam pantulan cermin, Dira melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Ada sosok perempuan bergaun putih berdiri di belakang suaminya. Wajahnya pucat, matanya hitam penuh air. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajah. Tapi Dira mengenali bentuk bibirnya yang tersenyum aneh. Senyum yang dingin, bukan milik manusia. Dira berteriak memanggil Reno sambil mengguncang bahunya. Tapi saat Reno menoleh, sosok di cermin itu lenyap begitu saja seolah tak pernah ada. Reno bingung melihat Dira ketakutan. "Ada apa, sayang?" tanyanya. "Di belakang kamu. Ada perempuan, Mas. Barusan dia ngeliatin aku dari cermin." Dira terisak, tubuhnya gemetar hebat. Reno memeluknya, berusaha menenangkan. Dia berusaha rasional, berpikir mungkin Dira hanya halu karena kelelahan. Tapi di dalam hati Reno tahu, bayangan itu nyata. Karena tadi sebelum Dira berteriak, ia sempat mendengar bisikan di telinganya. Suara lembut yang sangat ia kenal. "Mas Reno, aku kangen." Suara itu, suara Sinta keesokan paginya. Dira menemukan sesuatu yang aneh di depan pintu kamar mereka. Bunga melati kering berserakan,
bercampur dengan tanah hitam seperti tanah kuburan. Joya memungut sehelai dan mencium bau busuk menyengat seperti daging yang membusuk di bawah matahari. Reno memutuskan untuk membakar semuanya, tapi saat api menyala, bunga-bunga itu mengeluarkan asap hitam tebal yang berputar membentuk wajah perempuan. Reno langsung menyiramnya dengan air, tapi air itu justru mendidih dan menimbulkan bunyi desis keras. Ia memandang Dira, dan di matanya terlihat ketakutan yang sama. Mereka sedang diincar sesuatu. Malamnya, gangguan itu datang lagi. Kali ini lebih parah. Pukul 12 tepat, listrik di rumah padam. Dari arah dapur terdengar suara piring pecah. Lalu suara langkah kaki berjalan ke arah kamar. Dira bersembunyi di balik selimut sambil memeluk Reno. Pintu kamar terbuka sendiri dengan pelan, menimbulkan bunyi berderit panjang. Cahaya kilat dari luar menembus jendela, memperlihatkan sekilas siluet perempuan di ambang pintu. Tubuhnya menunduk, rambutnya menutupi wajah, dan tangannya memegang bunga melati yang meneteskan darah. "Mas," suara itu lembut tapi mengguncang. "Kowe lali janjimu." Reno spontan bangun, berlari ke arah pintu, tapi begitu ia sampai, sosok itu sudah lenyap. Hanya tersisa jejak air di lantai, tapi air itu berbau darah. Dira menangis histeris, sementara Reno memandangi lantai dengan wajah pucat pasi. Di dalam hatinya, ia tahu nama perempuan itu. Sinta yang memejamkan mata mencoba berdoa, tapi pikirannya kabur. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah Sinta muncul di benaknya. Wajah cantik yang dulu ia tinggalkan tanpa pamit, kini berubah menjadi bayangan hitam dengan mata berair darah. Sejak malam itu, Reno tak lagi sama. Ia sering melamun, memandangi cermin tanpa alasan. Setiap kali Dira memanggil, ia hanya menatap kosong. Bahkan beberapa kali Dira memergoki Reno berbicara sendiri di depan cermin, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. "Aku minta maaf." Begitu yang terdengar dari mulut Reno, lirih dan putus-putus. Kadang suaranya berubah menjadi berat dan parau seperti perempuan. Dira semakin ketakutan. Ia mencoba menghubungi ibunya, tapi setiap kali telepon disambungkan, suara di ujung sana selalu terganggu oleh desis aneh, lalu terputus. Televisi menyala sendiri menampilkan gambar pernikahan mereka yang sudah disimpan di flash disk. Tapi di video itu, di belakang Reno dan Dira, ada bayangan Sinta berdiri di antara tamu. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Reno tiba-tiba demam tinggi, menggigil hebat. Tubuhnya panas seperti api, tapi dari kulitnya keluar aroma melati bercampur darah. Dira panik menyalakan lampu, tapi bohlam meledak. Dalam remang cahaya lilin, Reno membuka matanya. Namun yang menatap balik bukan Reno. Matanya hitam seluruhnya, tanpa putih. Senyumnya dingin. "Dira," katanya pelan, "kamu bukan aku yang dia cintai." Dira mundur ketakutan. Suara itu jelas bukan suara suaminya. Wajah Reno tampak berubah. Kulitnya memucat seperti lilin, dan dari bibirnya menetes darah segar. "Aku datang cuma mau ambil yang dulu jadi milikku." Seketika angin dingin berhembus dari arah cermin. Bayangan Sinta muncul lagi di sana. Kali ini tidak samar, tapi jelas. Berdiri di belakang Reno sambil memegang pundaknya. Wajahnya penuh amarah, tapi juga kesedihan yang dalam. "Mas Reno," bisiknya lirih. "Kita janji sampai mati pun gak bakal berpisah, kan?" Reno menjerit keras, tubuhnya kejang. Dira menangis memeluknya, tak tahu apa yang terjadi. Lilin padam seketika, dan ruangan tenggelam dalam kegelapan total. Hanya suara tangisan Sinta dan jeritan Reno yang menggema malam itu. Ketika pagi datang, Reno terbangun di lantai kamar dengan tubuh lemas. Dira di sisinya menatap dengan mata sembab. Namun di dinding kamar mereka ada sesuatu yang baru. Tulisan dari darah. "Janji tidak boleh dikhia." Huruf terakhirnya terhenti di sana, seolah penulisnya lenyap di tengah menulis. Dira gemetar. Reno hanya diam, menatap tulisan itu lama. Di dalam dirinya ia tahu, ini baru permulaan. Pagi itu langit mendung, kabut tipis menyelimuti halaman rumah Reno. Dira duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat. Semalaman ia tidak tidur, masih terguncang oleh kejadian malam sebelumnya. Ketika sosok Sinta muncul dari cermin, dan Reno berteriak seolah sedang meregang nyawa. Suaminya kini tertidur lemah, tubuhnya dingin meski suhu kamar terasa panas. Sejak kejadian itu, Dira mulai menyadari sesuatu. Setiap kali dini hari datang,
Reno selalu berbicara dalam tidurnya. Kadang menyebut nama perempuan lain. "Sinta, maafin aku." Begitu lirihnya. Diulang berkali-kali, kadang dengan nada seperti merayu, kadang seperti menangis. Dira menggigit bibir, antara takut dan marah. Ia tidak tahu apakah ia lebih takut pada gangguan gaib itu, atau pada kemungkinan bahwa cinta suaminya masih tertinggal di masa lalu. Siang menjelang sore, Dira memutuskan keluar mencari pertolongan. Joey berjalan menuju rumah Bu Nur. Tetangga tua yang dikenal bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Rumah itu kecil dan beraroma dupa, penuh tanaman sirih dan bunga kenanga. Saat Dira datang, Bu Nur menatapnya lama sebelum berbicara. "Rumahmu itu sudah dipagari waktu kalian pindah?" Tanyanya tiba-tiba. "Belum, Bu, maksudnya dipagari doa gitu." Bu Nur mengangguk. "Pantesan hawa rumahmu berat. Waktu aku lewat semalam, angin dari sana dinginnya aneh, kayak ada yang ngikutin dari arah utara." Dira menelan ludah. Ia menceritakan semua kejadian. Melati berdarah, cermin yang berubah, dan suara perempuan yang memanggil nama Reno. Bu Nur menghela napas panjang. Yang ngirim ini bukan jin sembarangan, dan niat ada dendam dan ada cinta di dalamnya. Biasanya kalau begitu, pelakunya perempuan yang hatinya belum selesai. Jadi maksudnya, ini santet, Bu. Lebih dari santet, nah. Ini ikatan batin yang dijahit dengan kebencian. Bu Nur kemudian mengambil segenggam beras kuning dari Kendi, lalu menaburkannya ke telapak tangan Dira. "Nanti malam taburkan ini di setiap pojok kamar. Kalau kamu dengar suara apapun, jangan jawab, jangan tanggapi. Baca ayat kursi pelan-pelan, tapi jangan lihat ke cermin." Dira mengangguk, pulang dengan dada berdebar. Ia tak tahu bahwa malam itu adalah malam di mana arwah Sinta akan datang menuntut penuh. Menjelang tengah malam, hujan turun deras. Angin kencang membuat jendela bergetar. Dira menyalakan lilin di 4 sudut kamar seperti yang disuruh Bu Nur. Reno tertidur, tapi napasnya berat dan pendek-pendek, seperti orang dicekik dalam mimpi. Pukul 12 lewat sedikit, bau melati kembali tercium. Dira langsung merinding. Bau itu semakin tajam menyatu dengan aroma besi seperti darah. Lilin pertama di pojok pintu padam sendiri, disusul lilin di sudut jendela. Dira panik tapi ingat pesan Bu Nur. Jangan bicara, jangan menoleh ke cermin. Namun godaan itu berat. Suara langkah kaki terdengar dari arah meja rias, pelan, perlahan, lalu berhenti. Setelah itu terdengar bisikan lembut di telinganya. "Dira, kamu sudah ambil yang bukan milikmu." Jantung Dira berhenti sesaat. Suara itu terdengar sangat dekat, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia menutup mata rapat-rapat, menahan air mata. Tapi kemudian terdengar suara retakan kaca. Cermin kamar pecah sendiri. Potongan kecil kaca beterbangan ke lantai, memantulkan cahaya lilin yang tersisa. Dira berbalik tanpa sadar, dan saat itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Reno berdiri di depan cermin yang retak, dengan mata hitam seluruhnya. Dari balik pantulan kaca, Sinta muncul, menempel di tubuh Reno seperti bayangan yang hidup. Tangan arwah itu melingkar di leher suaminya, wajahnya menempel di pipinya. "Mas," suara Sinta dari cermin, lembut tapi mengerikan. "Kita janji kan sampai mati pun bareng?" "Kau datang cuma mau ngambil janji itu." Dira menjerit mencoba menarik Reno, tapi tubuh suaminya dingin dan kaku. Sinta menatap Dira melalui cermin yang retak. "Dia dulu milikku. Kamu cuma numpang rasa. Sekarang waktunya aku ambil kembali." Cermin bergetar hebat, dan tangan Sinta menembus permukaan kaca seperti menembus air. Dia menarik pundak Reno. Setengah tubuh suaminya hampir tertelan ke dalam cermin. Dira panik, menubruk Reno dan menariknya kuat-kuat sambil membaca doa. Lilin terakhir di pojok kamar tiba-tiba menyala sendiri. Lalu api menjalar ke arah cermin. Api itu bukan api biasa. Warnanya biru kehijauan, memantul di mata Reno yang masih kosong. Sinta menjerit dari balik kaca. Suaranya memekik panjang sampai nyaris membuat telinga Dira berdarah. "Kamu belum bisa selamat, Dira. Aku belum selesai." Sekejap kemudian cermin itu pecah seluruhnya. Pecahannya beterbangan, menancap di dinding, lantai, bahkan mengenai bau Dira hingga berdarah. Tapi saat semuanya berhenti, Reno roboh pingsan. Dira menangis sambil memeluknya. Dia sadar arwah itu belum pergi, hanya mundur sementara. Dalam hati ia tahu, jika tidak segera mencari pertolongan yang lebih kuat,
maka cepat atau lambat Sinta akan berhasil mengambil tubuh Reno sepenuhnya. Pagi harinya, Reno terbangun dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia tidak ingat apapun, hanya berkata, "Aku mimpi ketemu Sinta. Dia bilang mau tinggal di tubuhku." Kata-kata itu membuat Dira menangis. Dia tahu ini bukan mimpi. Ia tahu Sinta masih di sekitar mereka, menunggu waktu untuk benar-benar masuk. Tanpa pikir panjang, Dira mengemas pakaian dan membawa Reno ke mobil. Tujuannya jelas, mencari orang yang bisa memutus santet ini. Ia teringat nama yang disebut Bu Nur semalam. Seorang ustaz muda di luar kota yang dikenal, bisa mengusir jin dan menolak santet. Sore itu, mereka meninggalkan rumah yang kini sepi dan dingin. Sementara dari dalam kamar, di antara pecahan cermin, tetesan darah melati mengalir pelan membentuk tulisan samar, "Janji belum lunas." Mobil tua milik Reno melaju pelan menembus kabut pagi. Dira menggenggam tangan suaminya erat, takut kalau lelaki itu kembali kehilangan kesadarannya. Wajah Reno masih pucat, matanya sembab, dan di bawah kelopak matanya terlihat urat kebiruan seolah tubuhnya kehabisan tenaga. Tujuan mereka satu, sebuah pesantren kecil di pinggiran kota Temanggung, tempat seorang ustaz muda bernama Ustaz Harun tinggal dan membantu orang yang terkena gangguan gaib. Bu Nur semalam memberi petunjuk jalan ke sana. Katanya Harun pernah menolong seorang ibu yang suaminya dirasuki makhluk kiriman. Dira berdoa dalam hati sepanjang perjalanan. Hujan tipis mulai turun, dan suara petir sesekali menyambar jauh di perbukitan. Dari kaca spion, Dira sempat melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayangan perempuan berambut panjang berdiri di pinggir jalan, mengenakan gaun putih basah, menatap mobil mereka dengan mata hitam kosong. Saat ia menoleh lagi, bayangan itu sudah menghilang. Mereka tiba menjelang sore. Pesantren itu sederhana tapi hawanya terasa teduh. Dira hampir menangis lega begitu melihat sosok Ustaz Harun yang masih muda, berwajah tenang, dengan janggut tipis dan sorot mata lembut. "Assalamualaikum," sapa Ustaz Harun sambil menyalami mereka. "Waalaikumsalam Ustaz. Tolong suami saya," ucap Dira terbata, hampir tak sanggup menahan air mata. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, Ustaz Harun mengangguk pelan. Yang menempel di tubuh suami ibu ini bukan jin biasa. Dia datang karena hubungan manusia, bukan karena perjanjian gaib yang kuno. Biasanya, energi semacam ini tumbuh dari rasa cinta yang berubah menjadi dendam. Itu berbahaya karena jin yang dipakai mengikuti emosi si pengirim. Reno hanya diam, menunduk. "Jadi Sinta benar-benar datang karena cinta yang belum selesai?" tanya Dira lirih. Ustaz Harun menatap mereka bergantian. Cinta kalau dibawa sampai kubur dan disertai amarah, bisa berubah jadi racun yang menembus alam. Menjelang malam, ruqyah dimulai. Dira diminta duduk di belakang, sementara Reno duduk bersila di depan Ustaz Harun. Di sekeliling mereka, beberapa santri ikut membaca ayat suci. Suara ayat kursi Al-Ikhlas dan Al-Falaq menggema lembut. Namun udara di dalam ruangan terasa semakin berat. Beberapa menit pertama berjalan tenang. Tapi ketika Ustaz Harun menempelkan tangan di ubun-ubun Reno dan membaca doa pengusir jin, tubuh Reno mulai bergetar. Matanya terbuka lebar dan napasnya memburu. Dari tenggorokannya keluar suara lirih yang bukan suaranya sendiri. Suara perempuan. "Berhenti. Dia milikku." Suara itu serak tapi penuh amarah. Santri-santri saling pandang. Beberapa merapat ke dinding. Dira menutup mulut menahan tangis. "Siapa kamu?" tanya Ustaz Harun tegas. "Orang yang pernah ia cintai, yang ia khianati malam sebelum pernikahan." Tubuh Reno bergetar hebat, urat lehernya menegang. "Dia janji menikahiku, tapi malah pergi dengan perempuan ini." Teriak suara Sinta dari dalam tubuhnya. Dira menangis keras. "Sinta, dengar aku. Aku tidak merebut siapapun. Ku bahkan tidak tahu kau masih mencintainya." Suara itu tertawa panjang. "Cinta, aku sudah mati dengan cinta itu. Sekarang yang tersisa hanya aku dan dendamku." Ustaz Harun memperkuat bacaan. Dewi menempelkan telapak tangan ke dada Reno. Dan dari tubuh lelaki itu keluar asap hitam tipis yang menebarkan bau amis. Reno menjerit kesakitan, menggeliat di lantai. Tangan dan kakinya menegang kaku seperti ditarik ke empat arah. "Lepaskan tubuhnya, Sinta," seru Ustaz Harun. "Tidak, ini tempatku sekarang.
Aku akan membuatnya merasakan kesepian seperti aku mati sendirian. Suara dentuman keras terdengar, kaca jendela pecah, lilin-lilin padam bersamaan. Hawa dingin menusuk tulang. Dira berlari ke arah suaminya tapi terhempas angin dingin yang keluar dari tubuh Reno. Dari matanya kini memancar cahaya merah samar. Wajahnya berubah, sebagian tampak seperti wajah Sinta dengan bibir biru dan pipi membiru seperti mayat tenggelam. Ustaz Harun tidak berhenti membaca ayat. Suaranya semakin keras menantang, dan setiap bacaan membuat jeritan dari tubuh Reno semakin kuat. Asap hitam menebal, membentuk bayangan perempuan yang perlahan terpisah dari tubuhnya. Bayangan itu menatap Dira. Mata hitam, rambut panjang basah menutupi sebagian wajah, dan di dada kirinya tampak lubang besar, bekas tusukan. Dia yang membunuhku dengan janji palsu, bisik Sinta. Sekarang aku hanya ingin satu hal. Aku ingin dia ikut aku ke tempat yang sama. Tapi begitu kalimat itu selesai, lantunan doa terakhir keluar dari mulut Ustaz Harun. Suara Allahu Akbar menggema keras, dan bayangan itu menjerit panjang sebelum lenyap dalam asap tebal. Reno terkulai lemas, napasnya tersengal. Dira segera memeluknya. Ustaz Harun menarik napas panjang, keringat membasahi wajahnya. Belum selesai Bu Dira, katanya pelan. Roh itu belum musnah. Dira hanya seterusir dari tubuh Reno, tapi masih terikat pada rumah kalian. Dan selama belum diputus dari sumbernya, ia akan mencari jalan kembali. Dira menatapnya dengan wajah pucat. Sumbernya maksud Ustadz? Tempat pertama ia dikirimkan, jawab Ustaz Harun lirih. Dan biasanya santet semacam ini disembunyikan dekat makam pengirimnya. Dira menutup mulut. Tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu apa yang dimaksud. Sinta dikubur tidak jauh dari rumah lama Reno, di belakang bukit kecil, tempat dulu mereka sering duduk berdua. Malam itu Reno tidur di kamar pesantren dengan tubuh lemah dan suhu panas tinggi. Dira duduk di beranda, menatap langit gelap. Angin dingin berembus membawa aroma melati samar-samar. Ia tahu arwah itu belum selesai. Ia tahu cinta yang telah berubah menjadi dendam belum terhapus. Dan di dalam hatinya, ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Mungkin satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah dengan menghadapi makam Sinta sendiri. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak menuju bukit kecil. Di ujung desa tempat Sinta dimakamkan, Dira menggandeng Reno yang masih lemah. Langkahnya berat di tanah basah. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma melati yang tajam dan menusuk hidung. Sudah hampir seminggu sejak ruqyah dilakukan, tapi gangguan tak pernah benar-benar hilang. Setiap malam Reno bermimpi didatangi Sinta. Kadang menangis, kadang tersenyum sambil memegang tangan suaminya. Lalu berbisik, "Kau janji kita bareng sampai mati, kan?" Tubuh Reno semakin lemah, wajahnya pucat keabu-abuan. Kadang-kadang di kulit lehernya muncul lebam biru, bentuk jari perempuan yang menekan kuat. Dira tak tahan lagi. Ia memutuskan menuruti saran Ustaz Harun, menemukan sumber kiriman dan menghancurkannya langsung di tempat ia ditanam. Mereka tiba di pemakaman sekitar pukul 11 malam. Langit tanpa bintang, hanya rembulan setengah yang menggantung redup di antara awan. Dira membawa senter dan botol air doa yang diberikan Ustaz Harun. Reno nyaris tak bersuara, hanya sesekali terbatuk kecil. "Ini tempatnya," katanya lirih, menunjuk sebuah gundukan tanah di ujung pemakaman, di bawah pohon Kamboja tua. Nisan itu sederhana, bertuliskan nama Sinta binti Rahman dengan tanggal wafat 3 tahun lalu, tak lama sebelum Reno menikah dengan Dira. Dira berlutut di depan makam itu, menatap tanah yang mulai ditumbuhi rumput liar. Entah kenapa hawa di sekitar situ terasa berat. Setiap embusan angin terdengar seperti bisikan perempuan. "Mas," kata Dira pelan, "Ustaz Harun bilang benda kiriman biasanya dikubur di dekat jasadnya. Bisa saja di bawah nisan, atau di akar pohon Kamboja ini." Reno mengangguk. Ia mengambil cangkul kecil yang dibawanya. Namun baru beberapa kali tanah terangkat, ia berhenti, menatap Dira dengan wajah kosong. "Dirs, aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa bersalah. Waktu Sinta meninggal, aku nggak sempat datang ke pemakamannya. Aku malah menikah sama kamu." Dira menahan napas. "Kita punya bicaraan itu sensitif, tapi kini bukan saatnya membahas masa lalu. Yang penting sekarang kita putuskan ikatan ini," katanya tegas.
Namun belum sempat mereka lanjut menggali, tanah di bawah pohon itu bergetar pelan. Dira terkejut, Reno melangkah mundur. Dari sela akar Kamboja muncul bau busuk bercampur bunga melati. Senter Dira bergetar di tangannya saat cahaya menangkap sesuatu. Kain kafan kecil berwarna kuning kehitaman terikat rapat dengan benang merah. Ini dia, bisik Dira. Ia meneteskan air doa ke kain itu, tapi saat air menyentuhnya, terdengar suara lirih seperti desahan dari bawah tanah. Tanah di sekitar makam bergoyang pelan. Udara seketika membeku. Dari arah lain pemakaman terdengar suara langkah kaki menyeret. Dira menoleh cepat. Di antara kabut, tampak sosok perempuan bergaun putih. Rambut panjang menjuntai. Wajahnya tertutup sebagian. Dia berjalan perlahan ke arah mereka, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Reno memucat. "Sinta." Suara perempuan itu lembut tapi menggigilkan hati. "Kau datang juga, Mas. Ku menunggumu lama di sini." "Sinta, kamu udah nggak di dunia ini lagi," ujar Dira dengan berani. Meski suaranya gemetar. "Lepaskan dia, biar kamu tenang." Sinta tersenyum samar. "Tenang. Waktu aku mati, dia peluk perempuan lain. Waktu jasadku dikafani, dia baca ijab buat yang lain. Kamu tahu rasanya ditinggal mati tanpa sempat pamit?" Dira tak bisa menjawab. Sinta menatap Reno dengan mata hitam penuh air. "Aku cuma mau dia menepati janjinya. Itu saja. Kalau aku nggak bisa hidup dengannya, biar aku yang bawa dia mati bersamaku." Tubuh Sinta melayang cepat ke arah Reno. Lelaki itu terlempar ke belakang, menjerit keras. Dira menjerit memanggil namanya, tapi angin berputar kuat di sekitar makam. Daun-daun Kamboja beterbangan. Suara tangisan perempuan menggema di seluruh area kuburan. Dira memeluk kain kafan kecil itu, membaca ayat kursi sambil menangis. Setiap kata doa seperti memukul udara di sekelilingnya, membuat bayangan Sinta mundur sejenak. Tapi arwah itu menjerit. Wajahnya berubah hancur separuh. Matanya berdarah, kulitnya retak seperti arang terbakar. "Jangan lawan aku, Dira. Ku mati karena dia, bukan karena kamu." Dira membuka kain kafan itu dan menemukan di dalamnya sehelai rambut Reno dan sepotong kuku yang sudah menghitam. Dia meneteskan air doa, lalu menyalakan korek api dan membakarnya. Api biru menyala tinggi, diikuti suara jeritan panjang yang membuat seluruh pemakaman berguncang. Sinta menatap api itu dengan tatapan putus asa. "Kalian nggak ngerti, aku cuma pengen dia ingat aku, walau sekali saja." Reno merangkak, tubuhnya gemetar. "Maaf Sinta, aku pengecut. Aku nggak datang waktu kamu sakit, tapi aku nggak pernah ingin kamu mati seperti itu. Aku cuma ingin kamu tenang." Tangisan Sinta berhenti. Api perlahan padam. Hujan turun deras seolah membasuh segalanya. Tubuh Sinta mulai memudar, berubah menjadi kabut putih yang menari di udara. Sebelum benar-benar lenyap, ia menatap Reno sekali lagi dan berbisik, "Kalau begitu, jangan lupakan aku, Mas. Aku pergi sekarang." Dan sosok itu menghilang sepenuhnya. Hujan berhenti, udara kembali normal. Dira dan Reno saling berpelukan di depan makam, menangis lama dalam diam. Saat mereka turun dari bukit, Reno menatap langit. "Aku nggak tahu bisa ngelupain semuanya atau enggak," katanya lirih. Dira menggenggam tangannya. "Kamu nggak perlu lupa. Kamu cuma perlu ikhlas." Namun ketika mereka sampai di mobil, Dira menoleh sekilas ke arah makam. Di bawah pohon Kamboja itu, lilin kecil tiba-tiba menyala sendiri. Padahal tak ada seorang pun di sana. Api itu membentuk bayangan samar seorang perempuan yang tersenyum sendu, sebelum menghilang bersama embun pagi. Dira menatapnya lama, lalu berbisik dalam hati, "Pergilah dengan tenang Sinta, cintamu sudah selesai." Sudah 3 hari berlalu sejak malam di makam Sinta. Dira dan Reno kembali ke rumah, dengan harapan segalanya akan berakhir. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi bisikan di malam hari. Namun ketenangan itu ternyata hanya sementara. Sejak mereka tiba, hawa rumah terasa berbeda. Udara dingin, bau melati samar-samar masih tercium, dan suara langkah di koridor terdengar setiap lewat tengah malam. Awalnya Dira mengira hanya halusinasinya sendiri, tapi malam kedua membuktikan bahwa sesuatu memang masih tinggal di rumah itu. Pukul 12 malam, Dira terbangun karena mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Dia menoleh. Reno masih tidur di sampingnya. Jantungnya mulai berdegup cepat. Perlahan ia bangun dan menuju kamar mandi. Pintu sedikit terbuka,
Lampu menyala redup. Dari balik tirai, ia melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri membelakanginya. Mengenakan kain putih basah. Bahunya berguncang seperti sedang menangis. Dira terpaku, tubuhnya kaku. Siapa di sana? Bisiknya, sosok itu berhenti bergerak, lalu perlahan menoleh. Wajahnya pucat dengan mata hitam penuh air. Dan dari bibirnya keluar bisikan lembut. "Kenapa kamu bawa dia pulang ke rumahku, Dira?" Dira menjerit keras, tapi sosok itu lenyap seketika. Hanya menyisakan cipratan air di lantai. Ia berlari kembali ke kamar, membangunkan Reno dengan panik. "Mas, dia masih di sini. Sinta belum pergi." Reno memeluknya. "Tenang, Dir. Mungkin cuma halusinasi, kamu capek." Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, jendela kamar bergetar keras dan terbuka sendiri. Angin malam menerpa wajah mereka, membawa aroma bunga melati yang sangat kuat, sampai Dira hampir muntah karena baunya. Dari arah cermin rias, muncul kabut tipis, membentuk bayangan samar seorang perempuan. Kali ini Sinta tidak terlihat marah. Wajahnya terlihat sedih, namun matanya memancarkan cahaya kelam. "Kalian sudah ke makamku," bisiknya lembut. "Tapi kalian lupa satu hal, janji belum ditepati." Reno menatap bayangan itu dengan ketakutan. "Janji apa lagi, Sin?" "Aku sudah minta maaf." Sinta tersenyum, langkahnya mendekat hingga cermin berembun. "Dulu kau janji kalau aku pergi lebih dulu, kau akan datang ke tempat aku beristirahat setiap bulan purnama. Kau lupa?" Reno memuja. Dia ingat janji itu. Janji yang ia ucapkan bertahun-tahun lalu saat mereka masih bersama. Janji bodoh di tepi sungai, disertai canda dan rasa cinta remaja. Cintaku itu cuma omongan masa lalu. Bagi manusia mungkin iya. Tapi bagi roh yang mati karena cinta, itu sumpah. Suara Sinta bergetar, bergema di seluruh ruangan. Lilin di meja rias menyala sendiri meski tak ada yang menyalakan. Api kecil itu memantulkan wajah Sinta di cermin, membuatnya tampak hidup kembali. "Setiap bulan purnama aku menunggumu, Mas. Kau tak pernah datang. Aku sendirian di bawah tanah, dingin, gelap. Sampai akhirnya aku harus memanggilmu lagi." Reno menunduk, air mata mengalir di pipinya. "Aku menyesal, Sinta. Tapi aku nggak bisa terus hidup dalam dosa ini." "Kalau begitu," Sinta berbisik lembut, "datanglah sekali lagi. Datang ke tempat pertama kita bertemu. Setelah itu, Suwiwo akan benar-benar pergi." Bayangan itu menghilang dalam kabut, meninggalkan hawa dingin yang menggigit tulang. Keesokan paginya, Reno memutuskan menuruti permintaan itu. Ia tahu risikonya besar tapi hatinya gelisah. Ustaz Harun sempat memperingatkan agar jangan sekali-kali memenuhi panggilan arwah. Tapi, Reno merasa ini mungkin satu-satunya cara mengakhiri semuanya. "Tempat pertama kalian ketemu?" tanya Dira pelan. Reno mengangguk. "Sungai di bawah bukit. Tempat aku nyatakan cinta dulu." Dira ingin melarang, tapi ia tahu suaminya sudah bulat. Akhirnya ikut, tak ingin Reno menghadapi apapun sendirian lagi. Sore itu mereka berdua berjalan menuju Sungai Lama. Tempat yang sudah lama ditinggalkan, kini dikelilingi ilalang tinggi dan pepohonan rimbun. Langit mulai berubah oranye. Angin membawa aroma tanah basah dan suara serangga. Ketika mereka sampai di tepi sungai, airnya tampak tenang, memantulkan sinar bulan purnama yang baru saja muncul. Reno berdiri di tepi air, menatap pantulan wajahnya sendiri. "Sinta," panggilnya lirih. "Aku datang seperti yang kamu minta." Sunyi, hanya suara air mengalir pelan. Lalu di permukaan sungai muncul riak kecil yang melebar, dan dari dalam air perlahan muncul sosok Sinta. Rambutnya terurai panjang, gaunnya mengambang di sekitar tubuhnya, dan senyumnya lembut seperti dulu. "Terima kasih, Mas," katanya dengan suara lembut. "Akhirnya kamu datang." Dira berdiri di belakang, jantungnya berdebar hebat. Tapi sesuatu terasa aneh. Bayangan Sinta kali ini terlalu nyata. Tubuhnya bukan seperti arwah, melainkan seolah benar-benar hidup. Dan air di sekitarnya mulai memerah perlahan. Sinta mendekat. "Tinggal satu langkah lagi, Mas. Setelah itu aku akan pergi." Reno menatapnya ragu. "Langkah apa?" Sinta mengulurkan tangan. "Masuklah ke air bersamaku." Dira langsung berteriak, "Jangan, Mas!" Tapi sudah terlambat. Kaki Reno sudah melangkah ke sungai. Air dingin menyentuh betisnya, dan seketika wajahnya berubah kosong. Sinta tersenyum, menarik tangannya perlahan. "Sekarang janji kita genap.
Air sungai mulai berputar menelan kaki Reno. Dira berlari memeluk suaminya dari belakang, berusaha menariknya keluar. Tapi arus semakin kuat, dan dari bawah air muncul tangan-tangan hitam yang mencengkeram tubuh mereka berdua. Dira menjerit sambil membaca doa sekuat tenaga. Kilatan cahaya bulan menyinari permukaan air. Dan sesaat kemudian, sosok Sinta melepaskan genggamannya. Wajahnya berubah damai. Kalau begitu, selamat tinggal. Air kembali tenang. Reno jatuh pingsan di pelukan Dira. Hanya terdengar desiran lembut dan aroma melati terakhir yang terbawa angin malam. Namun sebelum Dira sempat bangkit, dari kejauhan ia melihat bayangan samar Sinta berdiri di tepi hutan, menatap mereka berdua dengan wajah teduh tapi kosong. Bibirnya bergerak tanpa suara, namun Dira tahu apa yang ia ucapkan. Aku sudah pergi, tapi cinta yang mati tak pernah benar-benar hilang. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian di Sungai Malam bulan purnama itu. Reno kini tampak sehat, lebih segar, tak lagi demam, dan mimpi buruknya berhenti sepenuhnya. Dira sempat lega, merasa semua penderitaan mereka akhirnya selesai. Tapi ketenangan itu hanya bertahan sebentar, karena setelah beberapa hari, Dira mulai menyadari sesuatu yang perlahan menakutkan. Reno yang pulang dari sungai bukan lagi Reno yang ia kenal. Awalnya hanya hal kecil. Reno jadi lebih pendiam. Ia sering duduk menatap cermin lama, senyum-senyum sendiri. Setiap kali Dira menegurnya, ia menjawab dengan lembut tapi aneh. Sekarang aku merasa tenang, Dir, seperti ada bagian dari diriku yang hilang, tapi juga kembali. Malam-malam berikutnya, Reno tidak tidur di tempat tidur. Ia lebih suka duduk di teras menatap langit sambil menggenggam segenggam bunga melati segar yang entah dari mana datangnya. Kadang ia bicara sendiri dengan suara pelan. Cantik ya, kayak dulu. Wangi banget. Dira mulai gelisah. Dina ia mencoba menghubungi Ustaz Harun, tapi Ustaz itu sedang berada di luar kota, membantu orang lain. Baca doa tiap malam jangan ditinggalkan. Pesannya lewat telepon. Kalau ada tanda aneh, jangan dilawan sendiri. Tapi tanda-tanda itu justru semakin kuat. Malam keempat, Dira terbangun karena mendengar suara nyanyian lembut dari ruang tamu. Suara itu bukan suara Reno, terlalu lirih dan bergetar seperti bisikan perempuan. Yoya bangun perlahan dan mengintip. Reno duduk di lantai, punggungnya membelakangi Dira. Di depannya ada mangkuk kecil berisi air dan kelopak bunga melati yang mengapung. Dia bersenandung pelan, lagu lama yang dulu Dira dengar saat mereka masih pacaran. Lagu kesukaan Reno dan Sinta, Mas. Dira memanggil lirih. Reno berhenti. Bahunya kaku, tapi ia tak menoleh. Tidurlah, Dir. Aku cuma pengen ngobrol sebentar. Ngobrol sama siapa? Reno terdiam lama, lalu menjawab pelan. Sama yang dulu nggak sempat aku pamit. Dira mundur selangkah, napasnya tercekat. Masa Sinta sudah pergi? Kamu jangan terus, dia belum pergi, potong Reno. Suaranya rendah dan berat seperti dua suara tumpang tindih. Dia cuma numpang di tempat yang harusnya memang buat dia. Dira menatap suaminya dengan ngeri. Tempat apa? Reno menoleh perlahan, dan di bawah cahaya redup lampu, wajahnya tampak berbeda. Sorot matanya lebih tajam, bibirnya tersenyum dingin. Tubuhku. Dira menjerit pelan, berlari ke kamar mengambil air doa dan menyiramkannya ke tubuh Reno. Seketika, ia menjerit kesakitan, asap tipis keluar dari kulitnya. Kenapa kamu sakiti dia? Suara itu bukan milik Reno, tapi milik Sinta. Aku cuma mau bersama dia, Dir. Kamu udah punya cinta, biarkan aku punya yang dulu janjinya belum selesai. Tubuh Reno bergetar hebat, matanya berubah putih pucat. Ia terjatuh, berguling di lantai. Dira menangis membaca ayat kursi sekuat tenaga. Setiap kali ia membaca, tubuh Reno menegang seperti kesetrum, lalu terdiam. Beberapa menit kemudian suasana tenang. Reno tidak bergerak. Dira memeluknya sambil menangis. Tapi saat ia memeriksa napasnya, tiba-tiba Reno membuka mata. Kali ini normal kembali, namun pandangannya kosong. Dir, katanya pelan, aku mimpi ketemu Sinta. Dia bilang dia bahagia sekarang. Tapi entah kenapa, aku ngerasa dia nggak jauh. Keesokan harinya, Reno kembali seperti biasa, bahkan terlalu biasa. Dia memuasa untuk Dira, menyiapkan sarapan bahkan tertawa kecil. Tapi Dira memperhatikan hal aneh lainnya. Bayangan Reno tidak terlihat di lantai ketika matahari menyinari ruang makan.
Ia mencoba berpura-pura tak sadar. Namun ketika ia berdiri di depan Reno, ia melihat pantulan di jendela. Wajah Reno dan wajah lain di belakangnya. Wajah perempuan berambut panjang yang tersenyum dingin. Sejak itu, Dira tak bisa tenang. Malam-malam berikutnya, ia sering mendengar suara dua orang berbicara dari kamar Reno. Padahal hanya ada satu orang di sana. Kadang suara Sinta terdengar lembut, kadang menangis, kadang tertawa dengan nada menyeramkan. Masih ingat malam kita di tepi sungai? Kau bilang, kalau aku pergi duluan, kau bakal nyusul. Sekarang kau nggak perlu nyusul karena aku sudah di sini. Dira tak kuat lagi. Dia menelpon Ustaz Harun lagi dan lagi, tapi sinyal di daerah mereka buruk. Akhirnya ia memutuskan satu hal. Malam ini ia akan membawa Reno pergi. Keluar dari rumah itu, entah kemana, asal jauh dari tempat segala teror ini bermula. Namun saat malam datang, hujan deras turun. Listrik padam. Dira berlari ke kamar untuk membangunkan Reno. Tapi tempat tidurnya kosong. Hanya tercium bau melati yang sangat kuat dan jendela terbuka lebar. "Mas!" serunya panik, kilatan petir menyambar. Dan di halaman belakang, di bawah pohon mangga, ia melihat Reno berdiri memunggunginya. Menggenggam tangan seseorang yang tubuhnya samar, seperti kabut putih berwujud perempuan. Sinta Dira berlari, tapi langkahnya tertahan angin kencang. Dia melihat Reno menoleh sekali, tersenyum. Senyum lembut tapi asing, seperti bukan milik manusia. "Dir, jangan khawatir. Aku cuma mau antar dia pulang. Mas, jangan pergi. Itu bukan kamu." Tapi Reno hanya melangkah makin jauh, lalu lenyap bersama kabut yang menelan tubuhnya. Dira berteriak memanggil namanya, tapi suara itu tenggelam dalam hujan dan guntur. Ia tersungkur di tanah, menangis tanpa suara. Sementara dari kejauhan terdengar lagi nyanyian lembut, lagu lama yang dulu milik Reno dan Sinta, kini bergema samar di antara pepohonan. Janji yang mati kini genap sudah. Hujan berhenti menjelang subuh. Dira masih di teras, tubuhnya gemetar, tapi sesuatu membuatnya menatap ke langit. Di atas rumah, samar-samar terlihat dua cahaya putih bergerak perlahan, lalu menghilang bersamaan. Dira tak tahu apakah itu pertanda kedamaian atau permulaan sesuatu yang lebih gelap. Yang ia tahu hanyalah satu hal, Reno belum benar-benar kembali. Subuh itu, setelah Reno lenyap bersama bayangan perempuan berambut panjang, Dira duduk di teras dalam keadaan setengah sadar. Matanya sembab, tubuhnya gemetar. Hujan baru saja reda, tapi udara masih dingin dan bau tanah basah bercampur samar aroma melati. Wangi yang kini membuatnya mual. Dia tak tahu apakah ia bermimpi atau benar-benar kehilangan suaminya. Yang jelas malam pertama yang seharusnya suci dan penuh cinta telah berubah menjadi awal kutukan panjang. Menjelang pagi, tetangga mendatangi rumah karena melihat pintu depan terbuka lebar. Dira tak menjawab ketika mereka memanggil. Ia hanya menatap kosong ke arah kebun belakang, di mana tanah tampak becek dan di atasnya terlihat jejak kaki. Satu besar milik Reno, satu lagi kecil seperti jejak perempuan tanpa alas kaki. "Bu Dira, ini jejak siapa?" tanya salah satu tetangga, wajahnya ngeri. Dira hanya menjawab pelan, "Mereka berdua." Tapi yang satu sudah mati. Sejak saat itu, kabar tentang hilangnya Reno menyebar cepat. Beberapa warga mengaku melihat sosok laki-laki dengan pakaian pengantin berjalan di jalan kampung menjelang subuh, menggandeng perempuan bergaun putih. Setiap kali ada yang mencoba menyapa, keduanya langsung menghilang di tikungan. Ustaz Harun akhirnya datang 3 hari kemudian. Dia mendapati Dira lemah dan tidak mau makan. Rumah itu sunyi, tapi hawa di dalamnya berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tidak kasat mata. Ustaz Harun menyalakan dupa dan membacakan ayat-ayat ruqyah. Namun setiap kali ayat Al-Ikhlas dibaca, lampu bergetar dan suara samar perempuan terdengar dari kamar Reno. "Jangan ganggu dia, dia sudah milikku." Ustaz Harun menarik napas panjang. "Diri arwah perempuan itu masih terikat pada jasad suamimu. Kau harus memilih, memutus ikatan ini dengan mengorbankan jasad Reno, atau membiarkannya hidup tapi bukan sebagai manusia lagi." Dira menatapnya dengan mata merah. "Kalau aku harus kehilangan jasadnya untuk menyelamatkan jiwanya, aku akan lakukan." Ustaz Harun mengangguk berat. "Kalau begitu, malam Jumat nanti, kita harus ke tempat pertama kali santet itu dikirim.
Di sana kita bakar pengikatnya. Malam Jumat tiba. Hujan turun deras seolah alam ikut murka. Dira, Ustaz Harun, dan 2 orang santri berjalan menuju kuburan tua di pinggir hutan. Tempat dukun yang membantu Sinta menanam boneka jerami dan rambut Reno. Setelah lama mencari, mereka menemukan tanah yang tampak baru digali. Dira menggali dengan tangan sendiri, kuku-kukunya berdarah. Di dalam tanah, ada boneka jerami yang sudah berlumut, namun wajahnya jelas menyerupai Reno. Lengkap dengan seutas rambut panjang perempuan, melilit lehernya, Ustaz Harun menuangkan minyak zaitun dan membacakan doa. Tapi sebelum api menyala, angin kencang berhembus. Suara perempuan menjerit dari balik pepohonan. "Kalian tidak akan memisahkan kami." Sosok Sinta muncul, bukan seperti manusia, melainkan bayangan putih berwajah pucat dengan mata hitam pekat. Di sampingnya, Reno berdiri dengan tatapan kosong. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Dira menjerit, "Mas, itu bukan kamu. Ingat aku, Dira, istrimu." Reno menoleh, bibirnya bergerak, tapi yang keluar adalah suara 2 orang sekaligus. "Aku milik siapapun yang cinta padaku sampai mati." Ustaz Harun melangkah maju, membaca doa keras-keras sambil menyalakan api pada boneka jerami. Saat api menyambar, Sinta menjerit melengking. Arwahnya menggeliat seperti asap hitam terbakar, melilit tubuh Reno. Dira berlari memeluk suaminya, meski panas api membakar di sekeliling mereka. "Mas Lawang Jia, ingat aku bukan dia." Reno bergetar, matanya berubah kembali normal. Dia menatap Dira dengan air mata mengalir. "Maafkan aku, Dir. Aku sayang kamu, tapi aku juga janji padanya dulu. Lupakan janji itu. Janji dengan orang mati tidak seharusnya dijaga." Reno menjerit, menekan kepalanya seolah 2 suara di dalam dirinya saling bertarung. V makin besar, menerangi seluruh kuburan. Akhirnya Reno memeluk Dira erat-erat dan berbisik lirih di telinganya. "Kalau aku pergi, jangan cari aku lagi." Tubuhnya tiba-tiba ringan dan cahaya putih membungkus keduanya. Dira merasakan dingin luar biasa, lalu segalanya gelap. Pagi harinya, Ustaz Harun dan para santri menemukan Dira tergeletak di tanah dengan pakaian hangus di tepi kuburan. Tubuh Reno tak ditemukan. Di tempat boneka jerami dibakar, hanya tersisa abu yang beraroma melati. Dira hidup, tapi sejak hari itu ia tak pernah lagi berbicara tentang suaminya. Rumah mereka dijual dan ia pindah ke kota lain. Warga sering berkata bahwa di malam-malam tertentu, di halaman rumah bekas milik mereka, masih tercium wangi melati dan terdengar suara laki-laki memanggil pelan, "Dir, aku pulang." Bertahun-tahun kemudian rumah itu dibeli orang lain. Saat direnovasi, tukang bangunan menemukan cermin besar di balik dinding kamar pengantin. Cermin tua berbingkai kayu jati. Di permukaannya, samar terlihat goresan tulisan, "Cinta tak pernah mati, hanya berubah bentuk." Dan setiap kali hujan turun di malam Jumat, pantulan di cermin itu memperlihatkan 2 sosok, sepasang pengantin yang tersenyum di bawah cahaya lilin. Sementara bunga melati berjatuhan pelan di sekitar mereka. Malam pertama itu tidak pernah berakhir. Cinta mereka pun tidak, hanya menjadi kutukan yang tak pernah usai.